Shalom, selamat malam. Kembali lagi ketemu dengan kursus Teologi Murtatin Mu'alaf ke-23. Ini sambungan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang ortodoksi. Nah, sekarang kita belajar kaitannya antara ajaran yang benar dengan ortolatri, ibadah yang benar. Ini bagaimana? Apakah bisa kita hanya mengenal ajaran yang benar, tapi kita tidak pernah beribadah, atau kita hanya tekun beribadah tanpa peduli ajaran yang benar? Kita akan belajar di sini. Pertama-tama harus ditekankan, ortodoksi selalu diletakkan di nomor 1. Artinya dia sangat penting, tapi walaupun demikian, dia bukan segala-galanya. Ortodoksi adalah suatu langkah awal yang tepat. Tapi jangan ada sekali-kali dari antara kita yang sombong, pongah, setelah dia tahu teologi tentang Allah yang benar, tentang Yesus yang benar, tentang apa itu dosa, definisi pengertian dosa seperti Alkitab, mereka hafal. Tapi hanya berhenti di ortodoksi. Itu belum apa-apa, itu masih belum lengkap. Jadi kalau hanya tahu Tuhan yang benar, pemahaman pengertian kita tentang Tuhan yang benar itu bukan apa-apa. Itu hanya langkah pertama yang sudah tepat. Tapi masih ada langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Memang kita harus mengenal Allah yang benar, kita harus tahu dan mengenal Yesus yang benar. Jangan sampai kita ketemu mempercayai Allah yang palsu, jangan sampai kita meyakini, mengimani Yesus gadungan yang bukan yang sejati. Karena siapa yang kita percaya, entah benar, entah salah, entah palsu, dialah yang akan menuntun kita. Harapan kami, kita memulai dari doktrin ajaran yang benar, iman yang benar, supaya langkah berikutnya, ini belum final, kita dituntun oleh Allah yang benar. Bukan dituntun oleh Allah yang salah, Allah yang palsu, Allah yang sesat, oleh Yesus yang palsu, Yesus yang gadungan. Kalau mereka mengimani Allah yang palsu, Allah yang sesat, Yesus gadungan, Yesus abal-abal, Yesus yang tidak pernah eksis di dalam sejarah, bukan yang diajarkan Alkitab, semua perilaku mereka itu hanya sandiwara. Keramahan dalam bertutur kata, santunnya, bercakap-cakap dengan orang lain, itu nggak lebih dari sandiwara dan kepura-puraan saja. Orang yang percaya kepada Allah yang benar aja bisa kepleset jatuh dalam dosa, apalagi mereka yang hidup dipimpin oleh Allah yang palsu, Allah yang sesat. Omong kosong bisa saleh. Omong kosong itu hanya sandiwara dan diplomasi, topeng kepura-puraan saja. Di belakangnya banyak sekali dosa-dosa yang mereka lakukan. Saya sangat yakin, barang siapa yang dituntun oleh Allah yang sesat, oleh Yesus yang sesat, oleh Allah yang palsu, Allah yang salah, tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Mereka tidak lain hanya bersandiwara di depan publik. Sudah diajarkan di minggu yang lalu bahwa kita harus mengikuti ajaran rasuli. Ini, kita lihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 1:5. Malam ini mungkin saya akan banyak menguatkan ayat-ayat Alkitab ya. Ini agak beda, saya malam hari ini banyak sekali mengeluarkan ayat-ayat Alkitab lebih dari yang biasanya saya bawakan. 1 Tesalonika 1:5. Sebab Injil yang kami beritakan, kami, jadi bukan hanya Paulus saja, tetapi banyak orang. Siapa banyak orang? Ya Paulus dan para rasul, 70 murid, dan semua bapak-bapak gereja, uskup-uskup yang memimpin gereja di seluruh dunia. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu
bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami, bentuk jamak, dan penurut Tuhan. Jadi mengikuti para rasul dan bapak-bapak gereja, bapak uskup-uskup gereja seluruh dunia di zaman itu, jemaat mula-mula, itu disamakan dengan penurut Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mustahil dalam konteks 1 Tesalonika 1:6 ada orang bisa mengerti kehendak Yesus kalau tidak belajar langsung dari para rasul yang dididik oleh Yesus. Yesus macam apa yang kamu pahami jikalau tidak sesuai dengan apa yang diajari para rasul? Dan tidak mungkin ada orang yang boleh menggunakan gelar Kristen kalau dia tidak belajar dari bapak-bapak gereja yang dididik langsung oleh semua para rasul. Ini mustahil. Ini mengenai hal ini, kata kami di dalam 1 Tesalonika pasal 1:5, itu maksudnya ajaran yang disampaikan Yesus yang diteruskan oleh para rasul, termasuk 70 murid, yang disampaikan kepada bapak-bapak rasul dan semua uskup-uskup gereja sedunia. Itu kata kami. Di dalam tulisannya Santo Agustinus di abad keempat, dia nulis buku kepada siapa namanya? Gratias, Sola Gratias atau siapa ya? Bukunya berjudul Catechisandis Rodibus. Dia dapat tulisan dari lawan korespondensinya, dia mengatakan di saat Konstantin jadi Kristen, banyak sekali orang yang berebut kepingin jadi Kristen karena Kristen sudah menjadi agama negara. Santo Agustinus di dalam Catechisandis Rodibus memberikan nasihat kepada yang bernama sama dengan saya, namanya Gratias. Pak Santo Agustinus melakukan screening. Jangan semua orang yang kepingin jadi Kristen dan dibaptis kamu terima. Tanya dulu latar belakang mereka itu apa. Kamu mengerti iman Kristen dari siapa? Andai kata dia pernah belajar kekristenan, tolong sebutkan buku apa yang dia baca, siapa penulisnya. Di dalam Catechisandis Rodibus, Santo Agustinus bilang apa? Begitu mereka menyebut nama buku, judulnya dan penulisnya, dengan cepat kami tahu dia dari rasul mana atau dari bidat mana. Yang bukan dari garis rasuli harus diberi training ulang karena buku yang dia baca itu buku sesat. Santo Agustinus di abad keempat memberikan garis. Yang mau jadi Kristen wajib mengikuti, membaca, dan mengimani apa yang diajarkan oleh garis rasuli. Tidak semua asal-asalan percaya Kristen baca buku gnostik diterima. Karena memang waktu itu jiwa-jiwa yang bertobat kepingin jadi Kristen itu membludak karena mereka mengikuti agamanya kaisar. Oleh karena itu, prinsip ajaran rasuli ini harus dipegang teguh. Karena di luar ajaran Yesus yang diteruskan oleh para rasul dan bapak-bapak rasul dan bapak-bapak gereja tidak bisa dianggap Kristen, karena gereja yang satu, kudus dan apostolik hanya berpatokan kepada garis ajaran rasuli. Ini harga mati. Kalau doktrin sekundernya ada beda, yang bukan hal yang bersifat teologi primer, itu masih bisa didiskusikan kapan-kapan lah. Bukan berarti tidak penting, tapi ada kebesaran hati untuk tidak menjadikan masalah utama. Perhatikan Efesus 4:11. Gereja memiliki banyak jawatan. Tapi yang menarik, di dalam Efesus 4, semua fungsi jawatan dalam gereja, itu tujuannya satu.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, semua fungsi ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semuanya ini, kelima jawatan ini, hanya punya tujuan apa? Adanya pembangunan tubuh Kristus, ada development, ada proses, dan ada peningkatan. Pembangunan dan peningkatan di dalam tubuh Kristus, tujuannya apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan tidak hanya kesatuan iman asal percaya Yesus, tapi pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, kedewasaan rohani yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Yesus. Jadi tidak main-main. Paulus menegaskan bahwa apapun fungsi 5 jawatan dalam gereja, itu hanyalah untuk memperlengkapi, mempersiapkan, dan menuntun mereka dalam proses pertumbuhan iman untuk pembangunan tubuh Kristus, agar seluruh gereja, seluruh umat Tuhan, mencapai kesatuan dan pengetahuan yang benar. Harus ditekankan. Karena hati-hati, kalau pengetahuan kita tentang Yesus dan iman kita adalah iman yang keliru, Yesus yang keliru, celaka sekali. Celaka. Tujuan tadi adalah supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh, ada peningkatan di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri di dalam kasih. Amin. Jadi kita harus mencapai pengetahuan yang benar menurut standar kepenuhan Kristus, supaya kita nggak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebelum saya buat materi ini, tadi sore saya sedang mengedit debat lama saya tahun 2014 dengan NMAI tentang Tritunggal. Saya lihat, begitu saya melihat ulang lagi rekaman, karena yang dulu pernah saya posting tentang Tritunggal debat di Widyagama, ada poin-poin postingan-postingan yang hilang. Oleh karena itu, saya mengirim ulang. Pada waktu saya melakukan edit ulang lagi, saya lihat banyak sekali kebohongan yang dilontarkan, permainan kata-kata yang dilontarkan oleh Menahem Ali. Waktu itu, nanti Anda bisa lihat besok yang mungkin saya sudah posting ini, Muri Wali Yanto Matalu sudah menjelaskan, kata ehad di dalam Alkitab itu bisa satu mutlak, satu nominal, satu matematis, tapi juga satu dalam bentuk satu majemuk. Dia memberikan ayat yang persis yang pernah saya sampaikan mengenai suami istri kalau menikah itu satu daging, lebasa ehad. Dia tunjukkan kata ehad di sini terdiri dari dua, suami dan istri. Kemudian Muri Wali Yanto Matalu menggunakan ayat yang sama yang pernah saya sampaikan yang lalu di Yeskiel 37:19. Papan Israel dan papan Yehuda disatukan menjadi satu papan di tanganku. Menggunakan kata ehad beyadi di dalam menjadi satu di tanganku. Kata ehad di sini bukan satu nominal, satu matematis, tapi dua papan yang dijadikan satu menggunakan kata ehad. Itu sudah betul. Tapi oleh Menahem Ali dia membolak-balikkan istilah. Dapat dari mana? Tentukan dokumen primer bahwa ehad itu
Memang seperti yang disampaikan Pak Muliwali yang Matalu. Kok bisa Pak Muliwali membedakan antara ehad dan yahid? Loh, ya jelas sudah beda. Jadi si Ali tanpa malu memberikan redefinisi yang palsu mengenai kata ehad dan kata yahid. Kalau orang baru saya sadar, kenapa Menahem Ali pada waktu debat 2014 itu berani berbohong padahal ayatnya jelas-jelas sudah disebutkan oleh Pendeta Muliwali Matalu, kok dia berbohong? Saya baru ingat, audiensnya kala itu kan mayoritas di media agama kan Muslim. Jadi dia sengaja berbohong di depan publik karena anggapannya orang Muslim juga tidak ngerti apa yang dia sampaikan. Bodohnya dia nggak tahu kalau ini direkam. Dia mungkin nggak sadar, dia nggak sadar. Kemudian dia berusaha menyangkal kata yahid. Yahid itu artinya satu-satunya, satu mutlak. Pak Muliwali Matalu menunjukkan kata yahid dipakai di Kejadian 22 di saat Tuhan memberi perintah kepada Abraham mengorbankan anaknya. Bawalah anakmu yang tunggal itu, menggunakan kata yahid. Dia berusaha bersilat kata bahwa kata tunggal yahid di situ bukan benar-benar satu, karena ada dua anak. Betul, anaknya Ibrahim ada dua, ada Ismail, ada Ishak. Tapi kata yahid di dalam Kejadian 22, karena di rumah Abraham pada waktu itu hanya ada satu anak, hanya ada Ishak. Ismail, anak yang pertama yang paling besar, sudah pergi, sudah keluar, diusir dari rumahnya Ibrahim di pasal 21 ayat 8 sampai 21. Karena dia sudah tidak ada di rumahnya Abraham, dia sudah keluar sama ibunya, tinggal di padang paran, maka yang ada di rumahnya ya tinggal satu-satunya. Siapa ya? Ishak. Kemudian kata ehad dan yahid yang dibedakan di dalam bahasa Ibrani, yahid itu satu-satunya atau mutlak. Ehad bisa satu nominal, bisa satu majemuk. Diperbandingkan. Sebagaimana yahid dan ehad itu tidak ada pembedanya. Ini bohong sekali dia. Itu mirip dengan bahasa Arab, wahid dan ahad. Nah, ini kalau orang yang diajak ngomong orang-orang ya seperti orang Muhammadiyah, orang Nahdlatul Ulama yang ada di media agama, mantuk-mantuk kepalanya. Masya Allah, hebat sekali Ustadz Menahem Ali. Padahal kamu nggak tahu, kamu dibohongi oleh silat lidah manusia. Di dalam editan itu saya minta kepada semua pemirsa yang lihat postingan seri kedua debat, cek di semua leksikon. Kita bisa lihat leksikon buku hardcover atau leksikon di online. Kata yahid berbeda. Jadi inilah yang saya bilang, kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, kita bisa diombang-ambingkan oleh silat kata yang dikemas seakan-akan hebat, padahal itu palsu dan bohong semua. Ayat yang barusan kita baca menandakan bahwa kita, siapapun yang percaya Yesus, yang sudah melangkah di jalan yang langkah yang benar, mengimani ajaran dan iman yang benar, ada proses selanjutnya, proses pembelajaran dan tidak berhenti, karena harus ada development pertumbuhan iman yang benar. Dari proses belajar yang benar akan menjadi pertumbuhan iman yang benar, kita akan mengalami pendewasaan rohani menurut standarnya Yesus, bukan standar manusia. Dan ini adalah tugas 5 jawatan. Ortodoksi hanya memberikan panduan buat kita bahwa di dalam proses yang sedang akan kita lalui di tahap kedua, kita dituntun oleh Allah yang benar, oleh Roh Kudus yang benar, oleh Yesus yang benar. Bukan yang palsu. Hati-hati, kalau kita ikut ajaran yang bid'ah, ajaran bidat, kita menyediakan diri kita untuk dituntun ke Allah yang palsu, Yesus yang palsu, Roh Kudus yang palsu. Hati-hati. Mengenai bayi heresi ini akan menjadi satu topik tersendiri. Saya tidak bahas, saya kasih garis ya sambil lalu lah. Hati-hati kalau kita percaya dan mengimani Allah yang salah. Hati-hati. Percaya kepada Allah yang tidak pernah diajarkan dalam ajaran Rasuli.
menghina bapak-bapak gereja. Bayangin, bapak-bapak gereja bentuk jamak, itu muridnya semua para rasul. Kalau semua muridnya para rasul Anda hina dan abaikan, Anda anggap bodoh, tidak Anda hormati, artinya guru-guru mereka adalah guru-guru yang bodoh yang tidak berkompeten. Tanpa disadari, kalau Anda menghina semua bapak-bapak gereja, Anda sedang merendahkan guru-guru mereka yang mengajar para bapak-bapak gereja, yang mengangkat mereka menjadi gembala dan uskup untuk meneruskan pelayanan yang mereka lakukan. Anda sudah menghina para rasul. Hati-hati. Anda sudah dituntun dengan yang bukan Allah. Mustahil kaum bidat yang mempercayai Allah yang salah, Yesus yang salah, Roh Kudus yang sesat, yang bukan diajarkan oleh Alkitab dan ajaran Rasuli, bisa berkenan di hadapan Allah. Mustahil. Dan mengenai warning firman Tuhan mengenai heresi, itu sangat keras. Alkitab membedakan perlakuan menghadapi orang yang berdosa karena kelemahan daging, suka menipu, korupsi, rampok, pembunuhan, perzinahan. Itu dosa dan itu salah. Tapi cara penanganannya dan ayat-ayat menghadapinya hal itu agak berbeda dengan ayat-ayat terhadap dosa-dosa mengenai dosa, doktrin, ajaran sesat. Banyak hal kita temukan di dalam Injil, orang-orang yang berdosa, sampah masyarakat, yang menyesal dan nangis di hadapan Tuhan. Tuhan datang, Tuhan peluk, Tuhan angkat, Tuhan tuntun. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang untuk mereka. Tetapi kepada pengajar-pengajar palsu, aliran-aliran sesat, tidak pernah ada satu ayat Alkitab yang lembut yang bisa menerima mereka. Ini hati-hati. Ini topik tersendiri, saya nggak akan bahas. Saya cuma memberikan ya sedikit informasi aja lah. Coba kita perhatikan Kolose pasal 1 ayat 9. Tolong Pak Anwar, Anton, bacakan Pak. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Terus lanjut Pak. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Jadi kita harus menerima segala hikmat dan pengertian yang benar supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita tidak mengerti pengertian yang benar, doktrin yang benar, kita mengimani Tuhan yang salah, Yesus yang salah, Yesus yang palsu, mustahil hidup kita layak di hadapan Tuhan, mustahil kita berkenan kepadanya. Makanya di awal saya bilang, barang siapa yang mengimani ajaran sesat, mengimani Allah yang sesat, Yesus yang sesat, Roh Kudus yang sesat, mustahil bisa berkenan di dalam segala hal di hadapan Tuhan. Semua yang dilakukan itu adalah kepura-puraan. Di belakang dari topengnya, mereka adalah tamak, mereka rakus, dosa perzinahan, dosa iri dengki, dan saling sikut-sikutan. Pasti. Yang di dalam ajaran yang benar aja masih bisa jatuh di dalam dosa, apalagi yang hidup di dalam tuntunan Allah yang sesat, Allah yang palsu, Yesus yang palsu. Mustahil bisa berkenan di hadapan Tuhan. Pentingnya ajaran yang benar dan menerima hikmat pengertian yang benar. Selain kita mulai bisa sampai ke tahapan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita baru akan berbuat dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nanti
masuk ke ortopraksi. Tanpa ini tidak mungkin kita bisa luar dalam, integritas kita terjamin, kita hidup di dalam kesalahan yang sejati. Semua itu adalah topeng dan diplomasi. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui doktrin yang benar, kita baru bisa masuk ke ortolatri, karena bukan berdasarkan paksaan, tapi Tuhan yang benar yang akan membuat kita untuk rajin dan tekun beribadah. Bahkan di dalam 1 Timotius kita diharuskan, tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek tua, jauhilah mitos-mitos, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau ada orang yang berhenti di tahapan etapa pertama, hanya ortodoksi, tapi tidak masuk ke etapa kedua, beribadah, ibadah yang benar, kamu tidak berguna di dalam segala hal. Karena ortolatri di Timotius 1 Timotius 4:8, ibadah itu berguna di dalam segala hal. Kalau dia hanya tahu berhenti mengenai ajaran yang benar, Tuhan yang benar, Allah yang benar, hanya tahu tok sebagai pengetahuan, sebagai knowledge, tapi tidak pernah beribadah, kamu tidak berguna di dalam segala hal. Camkan ini baik-baik. Tidak bisa pilih salah satu. Step pertama harus dilanjutkan ke step kedua. Kita harus beribadah menurut ibadah yang benar supaya kita berguna. Ini, jika seorang mengajarkan ajaran-ajaran lain, warning untuk heresi, ajaran-ajaran bidat, dan tidak menurut perkataan-perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Yesus di dalam konteks ini sudah tidak ada. Jadi bagaimana jemaat tahu apa yang diajarkan Yesus? Tidak ada jalan lain kecuali mendengarnya dari para rasul, ibadah kita. Jadi kembali lagi, tidak bisa dengan seenaknya kita membaca Alkitab dan mengajar ajaran sesat tanpa ada cantolannya kaitannya dengan ajaran-ajaran rasuli. Tidak bisa. Semua selalu mengatakan ibadah kita. Bukan person-person ini, komunal. Ibadah kita itu ya ibadah para rasul dan jemaat mula-mula di dalam konteks ayat, Bapak-bapak gereja. Paulus tidak beribadah sendiri, dia beribadah bersama dengan jemaat mula-mula. Paulus melatih jemaat mula-mula untuk menjadi gembala-gembala lokal maupun menjadi uskup, dan dia keliling. Kalau kita tidak mengikuti ajaran sesuai dengan ibadah kita, ibadah menurut ajaran rasuli, hati-hati. Nah, ibadah yang benar itu apa? Paulus menekankan di dalam 1 Titus 1:1, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti apa yang nampak dalam ibadah kita. Di dalam ibadah jemaat mula-mula, ibadah para rasul dan bapak-bapak gereja, situ selalu terkandung pengetahuan dan kebenaran. Tapi kalau kita lihat refleksikan di ibadah kita di zaman now, nah kelihatannya kita harus jujur ya, jarang sekali ibadah itu ibadah yang bersifat pengajaran ortodoksi. Paling banyak yang menjadi santapan harian kalau kita beribadah di gereja, khotbahnya itu normatif atau mungkin motivasi. Ini yang paling banyak, paling dominan. Tapi ibadah yang berisi pengajaran dan kebenaran yang membangun masyarakat umat menjadi berkembang, bertumbuh sampai standarnya Yesus, itu kurang sekali. Pada ini yang ditekankan oleh Paulus di abad pertama suratnya kepada Titus. Ibadah tentang doktrin-doktrin ortodoks, pengetahuan sangat-sangat minim. Oleh karena itu ya kita lihat dampaknya, ajaran-ajaran yang baru muncul 100 tahun yang lalu, ajaran-ajaran sesat dari Amerika, made in Amerika,
mulai masuk merasa gereja, dan para gembala hamba-hamba Tuhan kewalahan untuk membendung kerepotan lah, bukan kewalahan ya, kerepotan juga. Karena apa? Karena mereka tidak melaksanakan di dalam ibadah itu pendidikan, pengajaran, pengetahuan supaya jemaat umat itu bertumbuh yang benar. Jadi begitu ada serangan doktrinal, mereka kelimpungan dan berantem, kacau. Ini hati-hati. Karena pengajaran, pengetahuan, hikmat, dan kebenaran itu harus ada di dalam jemaat, harus bertumbuh. Kalau tidak, kita hanya sekedar melaksanakan ibadah rutinitas. Isinya yaitu normatif atau motivasi, hanya itu aja. Bahkan kalau kita mau kerucutkan lebih lagi di dalam 1 Timotius 3:16, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah Kristen, rahasianya ini. Sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa maksudnya? Rahasia ibadah Kristen itu tidak lain apa? Memahami Allah dan Yesus yang benar. Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi dan memahami soteriologi yang benar, supaya semua yang kita pahami ini, intinya, untuk kepentingan misi, kita sampaikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya mereka juga mempercayai. Ini kunci ibadah kita, yang selama ini seringkali ibadah yang berisi pengajaran untuk pertumbuhan iman diabaikan. Padahal inilah yang seharusnya ada di dalam ibadah. Yang kita lihat sekarang kira-kira ini apa? Ibadah itu kayak semacam suatu event rohani, dan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain dikemas sebagai show rohani yang paling menarik. Bagaimana lightingnya, penataan lampunya, bagaimana sound engineeringnya, suara audionya, dan pemain musik yang menarik, ditunjang dengan hamba Tuhan yang digemari oleh umat. Orientasinya apa? Untuk menyenangkan manusia, bukan untuk yang rahasia yang ini. Hati-hati. Firman Tuhan berikutnya di dalam Kolose 1:9. Sebab itu, waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sudah tadi sudah dibaca. Sehingga hidup mulai di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini yang menjadi kenyataan yang kita hadapi. Kita sering sekali kenyang sekali dengan output normatif. Itu tidak salah, itu baik. Tapi kalau porsinya terlalu banyak, rasanya kurang berimbang. Mengajari orang memiliki sifat dan karakter Kristus, surat yang Kristus berbuka itu bagus. Tapi kalau doktrinnya nol, jadi mu'alaf. Motivasi betul, tapi itu motivasi ini dapat dengan mudah diselewengkan ke masalah ketamakan. Yang tidak punya rumah angkat tangan, tahun depan terima rumah dalam nama Yesus. Siapa yang ke gereja naik sepeda motor, angkat tangan, saya doakan besok naik mobil. Enak kan? Dengar kalimat-kalimat ini didoakan bisa mendapat lebih kaya, lebih makmur, enak emang. Tapi kalau kita tidak hati-hati, motivasi orang ke gereja dengan ibadah semacam ini bisa membelokkan hati kita daripada mendapatkan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, menjadi niat ketamakan, greedy. Motivasinya hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kalau ada yang jatuh ekonominya. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kalau ada orang yang sedang patah hati. Iya, betul.
Tapi kalau kita memberikan porsi khotbah ibadah kita berisi pengajaran-pengajaran motivasi, itu hati-hati. Apalagi yang ditekankan adalah teologi kemakmuran. Bahasa saya sih agak nggak sopan kalau tentang teologi kemakmuran ini. Bagi saya teologi kemakmuran itu teologi babi ngepet, teologi tuyul babi ngepet, yang nggak pernah diajarkan oleh Alkitab. Orang datang ke gereja dengan motivasi, kekayaan jasmani, hal-hal yang bersifat material. Ini berbahaya sekali. Sedangkan semua ini kalau disalahgunakan, tidak berimbang, akan menimbulkan mentalitas tamak orang yang sombong. Kalau hamba Tuhan itu hanya punya motor, kayak saya hanya punya motor sampai hari ini, dipandang sebelah mata, oh dia tidak diberkati Tuhan, dia bukan orang yang diurapi Tuhan, buktinya dia tidak bisa beli mobil, tidak bisa naik mobil. Wah ini hamba Tuhan ini mobilnya, wah ini naik Mercy, dia lebih diurapi, lebih tinggi kualitas spiritualnya karena hamba Tuhan yang satu ini hanya pakai Suzuki Carry. Hati-hati, ini penyakit yang harus diberantas. Tuhan tidak peduli kamu naik Suzuki Carry, kamu jalan kaki, atau kamu naik Mercy. Tidak peduli Tuhan. Jangan tanya-tanya Tuhan, mengukur Tuhan dari harta yang kita miliki. Ketawain. Yang Tuhan perhatikan adalah apa? Kekudusan dan kebenaran hidup kita. Bukan hal yang semacam itu. Karena itu, tentang ibadah yang saya tunjukkan tadi, tidak ada hubungannya dengan mengenai apa yang disebut teologi kemakmuran, yang hanya menimbulkan mentalitas greedy, tamak, dan sombong. Jor-joran harta dunia, jor-joran bondo. Ini mengerikan, dan gereja hancur. Akhir-akhir ini hancur karena ini. Cirinya apa gereja yang menekankan teologi kemakmuran? Yesus, Roh Kudus itu hanya di mulut. Buah-buah rohnya apa? Mereka saling sikut-sikut berantem untuk berebut menjadi pemimpin gereja tersebut. Bukan untuk melayani, tapi untuk menguasai aset dan kekayaan gereja. Hati-hati. Begitu kita minim pengajaran, umat mandek tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mandek tidak mengenal Yesus yang benar, tapi dibius oleh teologi-teologi sesat yang hanya menelurkan manusia-manusia tamak dan sombong. Hati-hati. Iblis akan masuk dan merusak gereja dari dalam. Kalau khotbahnya hanya bersifat seperti ini. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada pengetahuan dan kebenaran tentang Allah. Yang adalah mentalitas pengemis. Aku minta, aku dapat. Atau kalau aku dapat, aku menjadi hebat, dan aku memandang rendah yang lain. Hati-hati. Nah, yang menarik, di dalam ibadah ini, kalau di gereja ortodok, itu bedanya gini. Ada ibadah mingguan sama seperti yang lain, tetapi tidak pernah ada himbauan dari mimbar, ayolah kita berdoa minimal 1 jam sehari. Nggak pernah ada ibadah tengah minggu, doa ibadah untuk malam doa malam, nggak pernah ada. Karena apa? Himbauan-himbauan dan himbauan-himbauan dan desakan-desakan seperti yang umum saya dengar di gereja-gereja kita saat ini, itu nggak pernah diucapkan. Karena apa? Karena jemaat, doa dan ibadah harian itu diturunkan ke menjadi perilaku sehari-hari. Orang-orang Katolik dan orang-orang Ortodok, aturannya ya, sehari 7 kali sholat, 7 kali berdoa, 7 kali baca firman Tuhan. Jadi ibadah yang biasanya kita hanya 1 kali seminggu, itu digeser dari ibadah yang 1 kali seminggu menjadi ibadah harian. Itu pun 7 kali. Ini aturannya ya, bukan nyatanya. Karena terus terang, saya mungkin belum 7 kali sehari, mungkin ya hanya 4-5 kali, nggak 7 kali lah. Tapi minimal saya sudah mulai melatih diri saya untuk ibadah setiap hari. Setiap jam-jam doa saya berdoa. Dan tanpa saya sadari, saya sekarang mengalami perubahan.
begitu saya rutin, kalau saya tidak berdoa, ada perasaan gundah di dalam hati. Kayak ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Saya sudah terbiasa untuk berdoa berkali-kali. Dan saya harap doa rutin harian jangan hanya ada di Ortodok dan Katolik atau di gereja Wesleyan dan gereja Lutheran. Gereja Wesleyan yang asli dan gereja Protestan Lutheran memiliki jam-jam doa, jam-jam sholat yang masih mirip dengan gereja-gereja yang kuno. Saya rasa hal ini baik untuk dilakukan semua gereja, apapun alirannya. Jadi kita semua nggak capek-capek menghimbau, mengingatkan untuk berdoa minimal 1 jam sehari. Capek-capek ngomong ngingetin, nggak pernah berhasil. Tapi kalau kita rubah sistemnya, itu menjadi ibadah harian yang dilakukan semua umat Tuhan, tanpa kita sadari kita sedang menggerakkan seluruh jemaat gereja kita menjadi pendoa-pendoa syafaat setiap hari, orang-orang yang giat berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Ini dampaknya akan luar biasa. Oleh karena itu, sekalipun doa harian hanya dikenal di gereja Lutheran, gereja Wesleyan, gereja Anglikan, Ortodok dan Katolik, saya himbau dari sini, semua gereja-gereja yang lain, mulailah mencontoh, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Anglikan, Katolik, Ortodok, Lutheran, karena ini baik. Gereja Ortodok dan Katolik sehari 7 kali sholat. Ayatnya ini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukummu yang adil. Kita berdoa tidak minta apa-apa. Kita berdoa bukan punya tujuan apa-apa, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa untuk kebutuhan kita ada. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita membutuhkan semuanya itu. Tetapi sholat, motivasi sholat di dalam Ortodok untuk menguduskan diri dan minta ampun. Ingat, kombinasi firman, doa harian, dan minta ampun dosa setiap kali kita berdoa, itu dampaknya luar biasa. Baik bagi diri kita, keluarga maupun bagi gereja. Jangan hanya kita menekankan ibadah hari mingguan atau KKR yang hanya sewaktu-waktu tertentu. Jadikan ibadah itu menjadi perilaku gaya hidup sehari-hari. Termasuk bukan hanya orang Ortodok bukan hanya 7 kali sholat, puasa wajib dan puasa tidak wajib. Ini akan beda. Karena apa? Ini, di saat kita membaca firman Tuhan dan berdoa, siapa yang menuntun kita di dalam pembacaan firman doa itu? Tuntunan Roh Kudus. Kalau tuntunan Roh Kudus, kita akan beribadah dengan cinta dan haus akan Tuhan. Beda dengan doa tanpa tuntunan Roh Kudus, mungkin hanya kewajiban. Ini nggak ada bedanya dengan ahli Farisi dan orang Saduki. Firman Tuhan harus dibaca. Ini sangat penting dalam ibadah. Karena apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajar, untuk mengerti yang benar, yang salah, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Penting banget. Kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, begitu kita menghadapi suatu masalah, yang wajar, emosi kita akan naik. Semua saya alami juga begitu, sudah dapat masalah, emosi dulu naik. Tapi yang membedakan antara orang yang sering membaca firman Tuhan dan berdoa dan beribadah dengan orang dunia yang tidak berdoa dan beribadah, di saat masalah datang, emosi kita langsung meledak. Yang rajin beribadah, rajin baca firman, dan rajin berdoa, ada rem di dalam hatinya untuk menghentikan rencana-rencana jahat yang keluar dari emosi. Ayat-ayatnya yang keluar. Kalau aku disakiti, ayat firman Tuhan apa? Menghadapi orang yang jahat dan kejam pada kita. Yang keluar beda. Ada emosi di awal iya, tetapi firman-firman yang kita baca akan diingatkan oleh Roh Kudus. Itu yang membuat kita ngerem dan kita berbeda dalam mengambil tindakan.
antara yang suka beribadah, suka baca firman dan berdoa, dengan orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Beda. Reaksi kejiwaan psikologi itu wajar, tapi tindakan yang akan diambil apa? Ini yang membedakan. Firman Tuhan yang dibaca itu memang mendidik, mengajar. Dia pendidik orang bodoh. Dia akan mengajari orang yang tidak ngerti apa-apa, yang bodoh menjadi pandai dan mengerti. Dia menjadi pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ingat, hukum Taurat, firman Tuhan, punya fungsi mengajar, mendidik, memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ingat loh ya, hati-hati. Jangan abaikan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita bodoh, kita serampangan, dan kita tidak memiliki kebenaran. Di dalam ibadah kita, itu setelah ortodoksi, ortolatri, di dalam ibadah kita harus hidup di dalam pengudusan. Pengudusan pertama oleh darah Yesus, Ibrani 13:12. Tolong Pak Anton, bacakan Pak, Ibrani 13:12. Ibadah tanpa pengudusan itu omong kosong. Karena Yesus mengatakan, barang siapa datang ibadah ke gereja, dan dia teringat masih punya masalah dengan saudaranya, tinggalkan ibadah, berdamailah dulu dengan saudaranya, baru datang. Jadi kalau kita beribadah dengan cara yang tidak layak, dengan cara yang tidak benar, tidak ada gunanya. Tolong Pak Anton bacakan Pak Anton, Ibrani 13:12. Ibrani 13. Oh ya, silakan Bro Scott. Lanjut. Oke. Sebentar. Ibrani 13:12, begini firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus Kristus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Cara menyucikan, menguduskan kita, darah Yesus. Meskipun mengenai tentang darah Yesus, fungsi dari sudah banyak, itu topik tersendiri. Darah Yesus, darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, ada macam-macam fungsinya. Coba baca Matius 26:28. Matius 26:28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau kita datang mau beribadah, hilangkan dari pikiran kita, aku layak, aku berkenan di hadapan Tuhan, langsung kita masuk, duduk, berdoa, nyanyi, puji Tuhan. Hati-hati. Setiap kali kita masuk beribadah menghadap Tuhan, minta ampun dosa dulu. Minta dosa-dosa kita, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan disucikan dengan darah Yesus. Jangan pernah merasa diri tidak berdosa. Saya tidak berdosa, saya layak masuk menghadap tempat yang Maha Kudus. Hati-hati. Dan salah satu cara pengudusan, minta ampun di hadapan Tuhan, minta dari Yesus menyucikan, menguduskan dosa-dosa kita. Akui dosa kita. Tapi bukan hanya dari Yesus. Alkitab mengajarkan ada penyucian yang lain selain dari Yesus, yaitu dengan firman dan doa. Tolong bacakan 1 Timotius 4:5. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu. Jadi ayat 4 aja dulu Pak. 1 Timotius 4 ayat 4 dulu. Baik. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ingat, kuasa firman Allah dan kuasa doa salah satunya menguduskan kita. Jadi ini akan kelihatan
Orang yang suka baca firman Allah dan suka berdoa, itu pasti tidak bisa dibohongi. Dia pasti nampak beda dari sikap, perilaku, dan tindak tanduknya dengan orang yang tidak pernah berdoa dan tidak pernah baca firman Tuhan. Karena firman Allah dan doa itu punya kuasa untuk menguduskan. Baca lagi. Ini. Tadi saya sudah bilang bahwa setiap kali kita beribadah, jangan pernah lupa minta ampun dosa. Karena seringkali tanpa kita sadari, beberapa menit yang lalu kita sudah berdosa. Kita harus minta ampun. Dan ini yang menjadi wajib di dalam sholatnya orang-orang ortodok. 7 kali kita berdoa, 7 kali kita sholat setiap hari. Ayat pertama yang kita baca itu Mazmur 51, minta ampun dosa. Kapanpun 7 kali kita sehari berdoa, kita harus 7 kali minta ampun dulu. Hati-hati kalau kita beribadah menghadap Tuhan, tidak pernah minta ampun dosa, langsung nyanyi, lonjak-lonjak, nari-nari, hati-hati. Sering kali lihat di dalam gereja-gereja tertentu, berdoa untuk acara ibadah. Lagunya slow, kemudian lagunya beatnya agak naik, kemudian firman. Tanpa ada doa minta ampun di depan. Jadi seakan-akan bahwa mereka itu seakan-akan sudah merasa dirinya layak dan bisa layak di hadapan Tuhan. Hati-hati, itu ibadah yang keliru. Kalau kita datang tidak merendahkan diri dan minta ampun dosa. Orang-orang ortodok 7 kali berdoa, 7 kali baca Mazmur 51, satu pasal penuh. Andai kata dia sholatnya cuma 3 kali, ya 3 kali baca Mazmur 51, pasti itu. Ini ayat yang pertama kali. Sebelum berdoa yang lain-lain, membaca ayat yang lain-lain, membawakan syafaat permintaan kepada Tuhan, harus ayat pertama yang dibaca Mazmur 51 ayat pertama sampai yang terakhir. Ya. Dan Roh Kudus, kita tidak hanya berhenti di darah Yesus yang menguduskan dosa-dosa kita tidak hanya minta firman Allah dan roh dan doa menuntun menguduskan kita. Setiap kali kita beribadah, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ayatnya Perjanjian Lama, Mazmur 143 ayat 10. Saya bacakan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Fungsi Roh Kudus sudah dijelaskan baik sejak di Perjanjian Lama. Fungsi Roh Kudus, dia menuntun kita di tanah yang rata. Bukan berarti ya tanah yang harus di bulldozer, bukan. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Mustahil kita bisa hidup benar tanpa dituntun oleh Roh Kudus. Mustahil kita bisa suci dengan kekuatan kita sendiri. Mustahil. Dan salah satu fungsi Roh Kudus menguduskan kita. Ayatnya 1 Petrus 1:1-2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Apa kita? Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Fungsi Roh Kudus adalah menguduskan dan membuat kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, menyucikan lagi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi ini semua tidak bisa dipisah-pisah. Ajarannya benar, Allah yang benar. Setelah kita menerima ajarannya benar, Allah yang benar, kita terima Roh Kudus, kita beribadah, firman, doa, Roh Kudus, darah Yesus. Ini semua bekerja sama untuk menyucikan, menguduskan kita dan menuntun kita di dalam pertumbuhan iman yang benar, seturut dengan standar Yesus Kristus. Itu semua menjadi satu paket, tapi tidak sendiri. Jadi kembali lagi, kita harus memulai dari ortodoksi. Tapi ingat, ini masih langkah pertama. Kalau langkah pertama itu sudah salah, kita tidak memulai dari ajaran yang benar, kita memulai dari ajaran yang salah, percaya Allah yang salah, Yesus yang salah, Yesus yang palsu, Yesus gadungan. Mustahil langkah berikutnya benar. Harus mulai dari ortodoksi, tapi jangan berhenti di sini dan jangan sombong kalau hanya tahu ortodoksi. Karena kalau kita hanya mengerti Allah yang benar, Yesus yang benar, barang siapa yang percaya Yesus yang benar, dia punya hak untuk menerima warisan, yaitu menerima Roh Kudus yang benar
penolong lain yang akan diutus di dalam nama Yesus. Karena Yesus tidak akan membiarkan kita sendiri sebagai yatim piatu. Ini langkah berikutnya. Supaya dengan tuntunan Roh Kudus, kita punya dorongan dari dalam hati kita untuk beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena cinta dan haus akan Tuhan, kepingin dekat dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita, kita membaca firman dan berdoa, tanpa disadari itu menguduskan kita. Ada proses sanctification. Sehingga kehidupan kita sebagai manusia lama kita akan terkikis menjadi manusia yang baru. Di saat orang itu percaya Yesus, dia diangkat menjadi anak Allah. Itu kan cuma statusnya aja. Orangnya ya tetap itu, karakternya ya tetap itu, kelakuannya ya tetap itu. Dari pengakuan dan pertobatannya dia percaya terima Yesus, dia masih membawa karakter yang lama, perilaku yang lama, pola pikir yang lama. Bagaimana dia bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka? Itu ada prosesnya. Dari gaya hidup yang lama, dosa-dosa lama, kebiasaan dan karakter yang lama, yang jahat, menjadi orang yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada proses. Inilah masuk ke dalam proses autolatri ibadah. Dan di dalam ibadah, doa dan firman Tuhan punya kuasa menguduskan orang tersebut. Di samping darah Yesus, kalau kita berbuat dosa, maupun Roh Kudus juga punya kuasa menguduskan kita. Ingat, kita tidak boleh berpatokan kepada momen mingguan, atau KKR bulanan, atau KKR 3 bulanan. Ibadah harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Lakukan ibadah harian. Kalau bisa, yang belum, kita mulai bahwa setiap hari ada komitmen. Aku akan berdoa rutin tiap hari jam berapa. Terserah. Yang menarik, orang-orang yang akhirnya menjadi Kristen, orang-orang Muslim yang akhirnya menjadi Kristen yang saya bimbing, malah mereka sholatnya semakin rutin dan dia berapi-api. Jadi saya lihat orang-orang yang bertobat yang jadi Kristen, yang saya lihat dia selalu menggunakan Akpea, sholat 7 waktunya, orang Koptik. Saya senyum, kenapa? Aku tahu di saat dia percaya menerima Yesus, didoakan menerima Yesus, tanpa disuruh, ada dorongan untuk dia kepingin dekat. Dan saya arahkan ini loh, kalau kamu kepingin jadi ortodok, ini doanya. Dilakukan doa harian 7 kali sehari. Kalau kita doanya 7 kali sehari, tidak perlu lagi himbauan. Mari kita berdoa minimal 1 jam sehari. Karena apa? Kalau kita berdoa sholat 7 kali sehari, total jamnya itu lebih dari 1 jam itu. Dan tanpa disadari, itu yang akan membuat karakter kita dibentuk menjadi manusia yang baru. Secara perlahan, tapi pasti, yang kotor, yang jahat, yang tidak berkenan, satu persatu disisihkan. Dan itu hanya bisa dengan doa, firman, dan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus hanya bisa kalau kita percaya kepada Yesus. Jadi kita harus mengalir dengan Allah yang benar, percaya Yesus yang benar, baru kita bisa menerima Roh Kudus yang benar. Dan Roh Kudus yang benar akan mendorong kita untuk masuk di dalam latihan ibadah setiap hari. Kita dikuduskan, didewasakan dengan doa dan firman Allah. Maka nampak ada pertumbuhan dan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Ingat ya, kita harus ibadah di dalam Yesus. Ibadah di dalam Yesus tidak ada hubungannya dan sangat-sangat jauh dari teologi kemakmuran. Bukan target materi sasaran ibadah kita, tapi kesalehan dan kekudusan. Itulah target ibadah kita. Jadi, bukan berarti Tuhan tidak peduli kalau kita kekurangan. Bukan berarti Tuhan tidak mau membuka telinga dan mengulurkan tangan kalau kita ada masalah, bukan. Tapi tolong porsi tentang hal yang semacam ini jangan menjadi dominan. Karena banyak sekali hal yang perlu disampaikan, diajarkan untuk pendewasaan umat. Jangan sampai kita mendidik umat jemaat gereja menjadi umat yang tamak dan rakus mencari Tuhan karena dia butuh sesuatu. Kita harus melatih Tuhan. Aku kaya atau aku miskin, aku tidak peduli sekali, Yesus tetap Yesus. Mentalitas martir yang harus ditanamkan. Aku kaya, puji Tuhan, kekayaanku kau pakai untuk pelayanan. Aku miskin, puji Tuhan, tidak ada
keluhan, tidak ada ingkar kepada Yesus, dia akan menjalani apapun yang dialami seberat apapun sampai akhirnya. Tolong Pak Anton bacakan ayat berikut ini, Pak. Pak Anton. 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang selalu dapat gerbong normatif, motivasi, dan teologi kemakmuran, dia tidak akan pernah mau baca ayat ini. Karena kalau kita mau beribadah di dalam Yesus yang benar, fokus kita adalah pengenalan akan Allah dan penyatuan kita dengan Allah yang kudus. Kita akan masalah materi tamak itu lewat. Bahkan dikatakan apa? Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus akan menderita aniaya. Mentalitas ibadah yang benar, umat yang beribadah yang benar apa? Mentalitas martir. Kita mencari Tuhan bukan karena aku butuh makan. Kalau Tuhan tidak kasih makan, aku pindah agama. Aku beribadah kepada Tuhan karena aku minta jodoh. Kalau ada jodoh ya, aku pindah agama. Tidak ada mentalitas kayak begitu ya. Orang yang percaya kepada Yesus, tujuannya ingin mengenal Yesus, pengenalan yang sempurna akan anak Allah, memiliki kedekatan untuk ingin selalu dekat di kaki Yesus. Mentalitasnya mentalitas martir. Ini loh. Karena orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi siapa yang mau beribadah di dalam Yesus angkat tangan? Jangan lupa ini ya. Ingat ya, ibadah di dalam Yesus kita harus siap jadi martir. Karena apa? Aku tahu siapa yang aku percaya. Aku tahu siapa yang pegang kerajaan surga. Aku tahu siapa yang berkuasa atas maut. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah ibadah di dalam Kristus. Beda sama yang lain. Kalau yang lain, semakin mereka beribadah, semakin fundamen, mereka malah siap membunuh yang lain. Siap menyakiti dan membantai yang lain. Bahkan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, pernah menubuatkan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus akan dikucilkan. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Tuhan Yesus sudah memberikan nubuat. Nubuat ini disampaikan dari awal supaya kita jangan kecewa dan menolak Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus, dia akan dikucilkan. Bahkan orang yang membunuh orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang membunuh dan menyembelih orang Kristen, mereka ketawa-ketawa karena mereka sedang merasa, aku sedang beribadah, berbakti kepada Allah. Kenapa? Ini kepalanya pendeta ini saya potong, kepalanya uskup ini, kepalanya orang-orang Kristen saya bunuh. Karena aku tahu kalau aku membunuh mereka, orang-orang kafir, aku sedang menyenangkan hati Tuhan, aku sedang beribadah dan berbakti kepada Allah. Ingat ya, ibadah di dalam Kristus yang sempurna, itu akan menimbulkan mentalitas seorang martir. Bukan pengemis, bukan mentalitas tamak, mentalitas rakus yang menginginkan hal materi. Bukan berarti Tuhan tidak peduli masalah materimu. Tuhan peduli, Tuhan tahu. Tuhan tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi di atas hal-hal yang bersifat materi adalah apa? Hal-hal yang rohani. Kita bertumbuh sampai mendapatkan pengenalan yang benar tentang anak Allah. Dan kita yang beribadah di dalam Yesus, kita akan siap menerima aniaya mentalitas martir. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Gracia, sangat mencerahkan. Teman-teman, sebelum masuki sesi tanya jawab seperti biasa, jangan lupa BPJS-nya, artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel Inyo Manis dan juga channel-channel yang ikut merilai sesi pengajaran malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Batu Penjuru, Juginsu Broadcast, Juginsu Official Channel, dan juga masih banyak dirilai oleh channel-channel pengajaran Kristen yang lainnya.
Untuk yang terbeban memberkati pelayanan Pak Gracia, kami sertakan nomor rekening beliau di kolom chat dan deskripsi. Pesan kami, tetap rendah hati, jangan sombong rohani, dan jangan berhenti belajar tentunya. Dan juga jangan lupa merepost, desain atau mungkin mentranslate ke bahasa lain, send ke orang-orang yang membutuhkan agar semua terberkati seperti kita terberkati di sini. Selanjutnya info untuk kelas kajian akademis duet Pak Jimmy Jeffrey dengan Pak Gracia Pelo yang minggu kemarin kita arrange ya, di-arrange, jadi diadakan besok. Jadi setiap hari Jumat jam 20 waktu Indonesia Barat. Oke, Pak Gracia izinkan saya mengutip Roma 10. Tetapi aku bertanya, adakah mereka mendengarkan akan pemberitaan firman ini? Memang mereka telah mendengarkannya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Allah telah berkenan ditemukan bagi mereka yang tidak mencari Allah. Allah telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakannya. Sepanjang hari Allah Tritunggal Maha Kudus telah mengulurkan tangannya. Jadi jangan lupa melalui ibadah kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gracia, kita bertemu dengan Allah kita, Tuhan kita yang maha besar itu. Jadi melalui pemberitaan firman ini kita telah dengar bersama, jangan lupa ibadahnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Silakan dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Bro Scott. Baik, sebetulnya belum ada pertanyaan sampai sekarang Pak Gracia, belum ada, tapi saya ada satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu penonton di kanal Scott ya. Dia bertanya, Pak Gracia, apakah para rasul mengajar sola scriptura? Terima kasih Pak. Para rasul itu secara eksplisit tidak ada. Tapi semua para rasul tidak ada yang pernah keluar dari ajaran Yesus, baik yang tertulis maupun yang lisan. Ingat, apa yang diajarkan Yesus tidak sebatas yang kita baca ya. Kalau kita baca perjalanan Yesus 3,5 tahun, mengajar setiap hari, itu kok kelihatannya tipis sekali. Kita baca tentang perannya Paulus puluhan tahun, dari tahun 30 sampai tahun 64 dia meninggal, cuma tipis. Petrus keliling dunia kok tipis. Ada ajaran-ajaran lisan yang katanya Yohanes, yang semuanya ini tidak dituliskan. Karena kalau ditulis tidak ada yang memuat. Artinya, karena di zaman itu mereka hidup dekat dengan Yesus, diajar langsung oleh Yesus, mengalami berbagai macam pengalaman bersama di dalam Yesus, maka dia sudah lebih dari scriptura. Karena apa yang didengar, dialami, disaksikan, itu yang menjadi patokan mereka. Jadi scriptura itu iya dalam pengertian firman Tuhan ini patokan. Tetapi bagaimana kita memahami firman Tuhan ini, masih banyak penjelasan di luar yang tertulis dari tulisan bapak-bapak gereja yang bisa menjelaskan lebih dalam, maupun hal yang lebih teknis, misalnya belajar bahasa Ibrani dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oh ya, nanti aku minta saya lupa merelay ke channel saya sendiri karena saya lagi ke susu. Ini saya minta tolong yang lain ya. Saya re-upload di channel saya. Siap Pak. Ya, Pak. Ya, yang jelas itu kita saja. tidak mungkin kita bisa beribadah yang benar kalau yang kita ibadahi itu Allah yang palsu. Mustahil. Kita tidak mungkin bisa menemukan kebenaran kalau yang kita minta tolong bukan yang sejati. Yesus yang palsu, Roh Kudus yang palsu itu hanya mengajari umat palsu untuk hidup di dalam sandiwara dan kemunafikan. Dia nampak benar secara lahiriah, santun, tetapi di belakang itu yang tidak kita kenal, banyak kemunafikan dan dosa-dosa. Hati-hati. Awalnya harus benar, kemudian langkah berikutnya baru bisa benar. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang baru saja dikirimkan dari Pak Jim Stanggang. Izin tanya Pak Gracia, bagaimana pandangan Bapak tentang liturgi gereja-gereja sekarang bila dibandingkan dengan apa yang dipraktekkan para rasul
atau bapak-bapak gereja? Terima kasih Pak. Kalau mengenai liturgi ya jelas saya dapat katakan tidak ada gereja yang masih menggunakan liturgi yang sama dengan Yesus dan para rasul. Beda. Karena Yesus dan para rasul ibadahnya di sinagog. Kita nggak di sinagog. Kedua, ibadah jemaat mula-mula itu tidak pernah menggunakan instrumen dalam gereja. Hanya musik vokal, akapelaan. Musik gereja baru masuk, musik instrumen, bukan musik vokal, baru digunakan di dalam gereja itu di zamannya Gregorian. Maka dari itu seringkali kalau ada lantunan musik dibilang Gregorian chant. Karena Bapak Gereja di abad ke-5 Gregorius Agung yang membawa masuk musik di dalam gereja. Bahkan di dalam sejarah, Johannes Calvin menolak keluar semua alat musik di dalam ibadah gereja. Ini John Calvin ya. Karena bagi dia musik itu adalah alat iblis. Tapi kemudian gereja Calvinis menginterpretasikan yang berbeda. Kalau musiknya diarahkan untuk memuji Tuhan ya tidak menjadi alat iblis. Artinya tidak ada gereja yang murni melakukan liturgi sama seperti yang dilakukan Yesus dan para rasul. Pertanyaannya, apakah salah? Ya enggak juga lah. Karena di dalam berliturgi menyembah Tuhan, seringkali kita mengikuti perkembangan zaman. Hanya konten di dalam ibadah liturgi kita ini lebih menyamankan daging telinga jasmani kita atau menekankan seperti ibadah yang benar yang seperti disampaikan firman Tuhan tadi, bahwa ibadah itu harus menekankan hikmat, pengajaran, dan pertumbuhan yang dewasa di dalam iman. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita hanya menyamankan telinga kita, pandangan kita, desain, dan tarian-tarian yang tidak memiliki hubungan langsung mendukung pengajaran dan pertumbuhan iman yang benar. Jadi ortodoksi di dalam ortolatri dihilangkan. Ini hati-hati. Kalau tidak ada ortodoksi di dalam ortolatri, mustahil kita bisa beribadah di dalam ibadah yang benar, karena yang mau beribadah kepada Yesus harus siap dianiaya. Orang yang tekun beribadah, dia harus pasti memiliki mental martir. Kalau dia tidak memiliki ibadah yang benar, mentalitas martir tidak akan ada. Dia hanya beribadah karena aku membutuhkan engkau sebagai pemenuh kebutuhanku. Oh, aku beribadah karena aku butuh sesuatu. Bukan aku beribadah karena aku cinta kepada Tuhan. Aku beribadah karena aku dikasihi, aku yang harusnya mati, tetapi engkau mati bagiku. Bukan orang yang beribadah karena aku ingin disucikan, dikuduskan, dan menjadi lebih baik. Tetapi mentalitas tamak atau mentalitas pengemis. Hati-hati. Jadi mengenai liturgi, saya cuma hanya memberikan garis besarnya aja. Liturgi yang baik, yang benar, adalah liturgi yang membimbing jemaat mencapai pemahaman dewasaan penuh, mengajak umat memiliki mentalitas martir, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya kita berkenan di dalam segala hal dan berbuah-buah. Liturgi gereja yang tidak ada korelasi hubungannya ke arah situ, tinggalkan. Oleh karena itu, saya himbau dari sini, kebiasaan gereja Lutheran, gereja Anglikan, Katolik, Ortodok, atau gereja Wesleyan yang masih asli, yang menghimbau kepada jemaatnya memiliki jam-jam doa harian, harusnya diaktifkan di semua gereja hari ini. Karena itu memberikan keuntungan buat umat maupun gereja maupun seluruh jemaat tubuh Kristus. Jemaat yang berdoa, jemaat yang membaca firman, jemaat yang kudus, ini powernya, gerakannya luar biasa. Terima kasih.